Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 di ayatnya yang ke-7. Ya tentunya ini bukan ayat yang asing bagi kita semuanya. Sekali lagi 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul penilaian Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama dan mari kita terima setiap berkat pesan-pesan Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca. Di dalam perikop ini Bapak Ibu kita dapat menemukan keterlibatan antara Allah, kemudian Samuel dan juga Isai serta kedelapan anak laki-lakinya. Salah satunya yang dicatatkan dalam perikop ini ada Eliab, Abinadab, Syama dan juga si bungsu yaitu Daud. Nah, peristiwa yang terjadi di dalam perikop ini adalah bagaimana ketika pada saat itu Samuel diutus oleh Allah untuk datang kepada Isai dan mengambil serta mengurapi salah satu dari anaknya untuk menjadi raja atas Israel. Nah, disinilah kemudian dipilihlah oleh Allah yaitu Daud. Ya, kemudian Daud diurapi oleh Samuel pada saat itu juga untuk menjadi raja atas Israel. Nah, peristiwa ini terjadi di kota Bethlehem, tempat asal Isai dan tentunya juga Daud, ya tempat asal Daud yang akhirnya nanti menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dalam perikop ini. Kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Jika kita memperhatikan kisah ini Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan Samuel untuk datang kepada Isai dan mengurapi salah satu anaknya untuk menjadi raja, pandangan pertama Samuel itu langsung tertuju kepada Eliab, ya salah satu anak dari Isai. Sehingga Samuel ini mengira bahwa yang dipilih Tuhan yang akan diurapi menjadi raja itu adalah Eliab ini. Sehingga kemudian Samuel mengira pasti Eliab ini yang akan langsung terpilih karena melihat keadaan Eliab pada saat itu. Ya dengan bentuk penampilannya, parasnya, wajahnya, postur atau perawakan tubuhnya yang tinggi dan sebagainya. Ini yang kemudian menarik perhatian dan membuat Samuel ini langsung tertuju kepada Eliab bahwa dialah Raja Israel. Ya langsung ada pikiran seperti itu karena melihat langsung apa di depan matanya ya dengan kondisi tubuhnya, bentuk tubuhnya dan sebagainya. Tetapi ternyata tidak demikian dengan pilihan Allah Bapak Ibu ya. Samuel mengira ini baik karena memang dari tampaknya pun juga sudah sangat baik. Tetapi ternyata bukan itu, bukan dia, bukan Eliab yang dipilih Allah. Bukan Eliab yang akan diurapi menjadi raja atas Israel. Malah di sini Allah menegur. Allah mengingatkan Samuel bahwa jangan mengira dan memilih seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Hanya dari tampak depannya saja. Allah menegaskan kepada Samuel bahwa dia tidak memilih seseorang berdasarkan apa yang dilihat oleh mata jasmani manusia. Tetapi Allah melihat, Allah meneliti, Allah menilai hati dari manusia itu. Nah inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu. Yaitu tentang penilaian Tuhan. Ya, penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian manusia. Matanya saja beda Bapak Ibu. Mata kita ini mata jasmani, mata fisik itu bisa rusak, ya bisa ada sakitnya, ada penyakitnya. Lama-kelamaan pandangannya bisa kabur. Seperti saya saat ini harus pakai kacamata Bapak Ibu karena mata saya minus dan minusnya cukup tinggi. Nah itu mata manusia banyak sekali kekurangannya.
Tapi kalau matanya Allah Bapak Ibu tidak pernah kabur, tidak pernah salah pandang, tidak pernah buram, dan selalu dapat melihat segala sesuatu sampai kepada kebenarannya, bahkan bisa sampai melihat kedalaman hati manusia. Kalau mata kita cuma lihat nampaknya saja, tidak bisa lihat hati manusia, tidak bisa lihat perasaan orang lain, pikiran orang lain, tidak bisa. Terbatas sampai di penampilan saja, ya. Tetapi Allah matanya itu luar biasa, ya. Mata Allah itu bisa meneliti sampai ke hati, dan dari penglihatan Allah itulah kemudian Allah bisa menilai seseorang. Nah, manusia hanya melihat apa yang benar-benar di depan matanya, tapi sekali lagi Tuhan bisa masuk sampai melihat kedalaman hatinya. Seperti di dalam kisah ini, setelah 7 anak Isai tampil di depan Samuel, tidak ada satupun yang dipilih Allah untuk diurapi menjadi Raja Israel. Sudah ada Eliab tadi, sudah ada Abinadab, sudah ada Syama dan sebagainya. Pilihan Tuhan di sini justru jatuh kepada anak bungsu Isai, anak terakhir, ya. Seorang gembala domba yang masih sangat muda, namanya anak bungsu, anak terakhir, jadi lebih muda dari saudara yang lain. Namanya adalah Daud, Bapak Ibu, ya. Allah memilih Daud tentunya karena Allah menilai hati Daud, Allah melihat hati Daud, dan dari pandangan Allah, dari penilaian Allah, hati Daud ini berkenan di hadapannya. Jadi disinilah kita kemudian dapat belajar bagaimana penilaian Tuhan itu tertuju kepada hati kita sebagai umat-umatnya. Jadi pertama kali Allah bisa menilai kita itu dari hati, ya. Tuhan menilai kita itu tertuju langsung kepada hati kita. Atau Tuhan itu melihat hati manusia, memeriksa hati kita, khususnya kita sebagai umat-umatnya. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan, aku Tuhan menyelidiki hati, batin manusia kuuji. Setiap orang akan kubalas menurut tingkah lakunya dan kuperlakukan sesuai dengan perbuatannya. Nah, di sini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Allah memilih Daud karena Allah melihat hati Daud, menyelidiki hati Daud. Dan Allah memperlakukan Daud seperti juga hatinya yang benar. Jadi Allah memilih Daud sebagai raja karena kemudian Allah melihat hati Daud ini benar, hati Daud ini baik. Makanya dialah yang dipilih menjadi raja. Ya, ini pun juga penting bagi kita Bapak Ibu, ya. Allah akan memperlakukan kita baik, Allah akan membalas segala perbuatan kita juga dengan berkat-berkat yang terbaik dari hati kita juga yang baik. Hati kita yang sudah diselidiki Allah, hati kita yang sudah diperiksa oleh Allah dan ternyata baik, berkenan di hadapan Allah, disitulah baru Tuhan perlakukan kita, ya, sesuai dengan keberadaan hati kita yang baik yang berkenan di hadapannya. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi kita Bapak Ibu dan wajib untuk kita ini menjaga hati, memelihara bahkan merawat hati kita supaya selalu benar, selalu berkenan di penilaiannya Tuhan, ya. Karena kondisi hati kita ini menentukan perlakuan Tuhan terhadap kita, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apakah kita akan diberkati, apakah kita akan ditolong Tuhan, atau apakah justru kita malah ditegur oleh Tuhan, didisiplinkan oleh Tuhan. Itu Tuhan lihatnya tuh dari hati, ya, tertujunya dari hati kita. Jadi oleh sebab itu mari jaga hati kita. Nah, itu pelajaran yang kita bisa ambil dan kemudian apa aplikasinya Bapak Ibu? Bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita memelihara hati kita dan merawat hati kita. Yang pertama yaitu dengan kita memiliki kewaspadaan Bapak Ibu. Seperti ayat yang kita sudah ketahui bersama dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati dengan kewaspadaan adalah bagaimana kita berusaha mencegah supaya jangan sampai hati kita ini tercemar oleh dosa. Jangan sampai ada dosa yang muncul di hati kita. Mungkin kalau ada mulai muncul misalkan perasaan dendam atau iri, ya, perasaan-perasaan yang buruk itu mulai muncul, kita segera cegah. Bagaimana cegahnya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa langsung berdoa, minta pertolongan Tuhan, ya, kemudian mohon Tuhan bantu untuk menjaga hati. Atau cara yang sederhana Bapak Ibu, ini saya biasanya praktekkan juga Bapak Ibu. Biasanya langsung saya tengking Bapak Ibu, dalam nama Yesus. Saya tengking seperti itu untuk pertolongan pertama, itulah maksudnya istilahnya, ya.
bagi saya itu pertolongan pertamanya adalah dengan tengking dalam nama Yesus. Kadang saya sampai sentuh dada saya gitu ya, dalam nama Yesus. Jadi kalau ada perasaan-perasaan atau ya bahkan pikiran-pikiran yang muncul yang buruk, itu saya langsung tengking. Dan itu membantu saya untuk bisa fokus kepada Tuhan dan kemudian bisa tenang ya Bapak Ibu. Dan kemudian saya berdoa minta ampun, Tuhan tolong saya untuk bisa mengendalikan hati dan pikiran dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, berserah kepada Tuhan. Ya ini juga sangat penting. Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Nah, di sini kalau kita berseru kepada Tuhan Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita dapat menyerahkan seluruh hati kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mohon supaya Tuhan yang membantu kita untuk mengecek, untuk menyelidiki, memeriksa hati kita. Apakah ada yang salah? Dan kalau ada yang salah, kita minta Tuhan bantu untuk memperbaikinya, memulihkannya. Supaya hati kita selalu benar, selalu berkenan dalam penilaiannya Tuhan. Nah ini dua cara yang kita bisa lakukan untuk menjaga hati Bapak Ibu. Jadi kita belajar pada kesimpulannya Bapak Ibu. Penilaian Tuhan terhadap kita itu tertuju kepada hati kita. Tuhan menilai atau memandang kita berkenan, memandang kita benar di hadapannya itu dilihat dari hatinya kita. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk menjaga, memelihara dan merawat hati kita supaya selalu baik, selalu benar, selalu berkenan di hadapan dan di penilaiannya Tuhan. Puji Tuhan, ini yang kita bisa dapat pelajari bersama-sama, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu karena telah menyaksikan dan menikmati renungan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya melalui renungan 79 ini kita semuanya diberkati, dikuatkan dan semakin diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami tentang penilaian Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan menilai kami benar. Kami mau supaya Tuhan menilai kami baik, berkenan di pemandangan-Mu. Dengan kami mau menjaga hati kami, memelihara hati kami dengan kewaspadaan. Dan juga kami mau berserah, biarlah Tuhan yang memulihkan setiap hati kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Allah dari mulanya telah memilih keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kami dan dalam kebenaran yang kami percayai. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.